Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam sesi ketiga mata pelajaran bangunan tenaga air. Kita masih lanjutkan dalam bangunan tenaga air ini berkenaan di bangunan di damming section. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah berbicara tentang dam yang terbuat dari konkrit, apakah itu konkrit dam, reinforced atau gravity dam. Maka sekali ini kita berbicara tentang dam yang terbuat dari embankment atau urukan tanah. Ya, ini urukan tanah, eh, dam urukan itu ada urukan tanah atau earth dam dan urukan batu atau rock dam. Ya. Jadi kita mulai saja. Ini contoh view atau gambar dari earth dam. Jadi artinya urukan tanah. Ini adalah contoh dari rock dam, ya. Jadi ini yang bagian ini adalah upstream, di ini waduknya, sebelah sini adalah downstreamnya, ya. Di sana adalah pintu pengalihan air yang mau ke PLTA-nya. Baik. Nah, ini adalah yang lalu adalah concrete dam. Jadi perhatikan dari tiga bahan konstruksi ini, ya. Concrete dam, rock dam, earth dam. Semua ini fungsinya sama, ya, yaitu adalah membendung air dan menyimpannya dalam waduk. Hanya bahan konstruksinya berbeda, ya. Jadi semua jenis damming section ini bisa dipergunakan dalam pembangkit listrik tenaga air, ya. Nah, kita teruskan, ya. Kita mulai dari embankment dam. Kita sebut namanya embankment karena ini adalah urugan tanah atau batu, yang artinya tanah itu dibuat menjadi bendungan di mana dipadatkan lapis demi lapis sehingga dia cukup kuat untuk menahan air di waduk, ya. Nah, bendung tanah atau earth dam ini atau bendung batu adalah bendung yang menggunakan bahan alam dengan proses pengolahan yang minimum. Karena pengolahannya hanya seleksi material, pemadatan, ya. Jadi ini adalah salah satu bahan yang tersedia di sekitar lokasi bendung. Kalau dia terlalu jauh itu tidak visible dari segi biaya karena biaya haulingnya atau transportasinya bisa mahal. Jadi karena itu biasanya pemilihan earth dam ini itu karena ada material atau quarry yang dekat ke lokasi dam, apakah itu rock atau earth atau tanah, ya. Jadi itu adalah dasar pertimbangannya. Jadi kalau begitu maka dalam kondisi seperti itu, kalau dalam peralatan modern seperti sekarang ini, ya, untuk memindahkan tanah dari satu tempat menjadi embankment itu sebenarnya nggak terlalu sesulit tempo dulu, ya. Sehingga sekarang dia walaupun terbuat dari tanah atau rock dam, dia sudah kompetitif dengan konkrit, ya. Artinya dari walaupun untuk ukuran berapapun dia sudah bisa dipersamakan dari segi fungsinya, karena dari segi teknis pembuatannya itu semuanya sudah bisa dilaksanakan dalam teknologi sekarang ini. Nah, konstruksi bendung tanah ini dapat dibuat dalam berbagai tipe sesuai dengan kondisi lapangan, ketersediaan material. Jadi sebenarnya kalau dilihat, ya, yang dalam tanah ini, musuh utama yang membuat failure atau kegagalan dari bendung tanah itu adalah pertama adalah limpasan air di mercu atau puncak dari bendung tanah. Karena
kalau ada limpasan atau overtopping flow ini biasanya langsung membuat bendung tersebut tererosi. Jadi itu penyebab pertama kegagalan dari bendung tanah. Kedua, lereng longsor atau slope failure. Ini juga biasanya terjadi karena dinding atau face bendung tersebut basah karena akibat seepage sehingga dia berat dan sliding, longsor. Ya, ini juga yang mengakibatkan ini. Kedua, yang ketiga adalah seepage itu atau rembesan air itu bisa mengakibatkan aliran pada dinding bendung, dan kalau bahannya itu tanah liat contohnya ya, dia itu gampang lepas sebenarnya dari butiran-butiran satu dengan yang lain, itu gampang lepas, dan begitu dia lepas itu bisa jadi piping. Jadi sesungguhnya kalau tanah liat itu memang impervious ya, agak kedap air, tetapi kalau dia kering itu gampang retak, dan kalau dia retak begitu masuk air dia gampang bocor jadi piping. Jadi sesungguhnya dalam pemilihan material ini lapisan impervious seperti clay atau tanah liat ini itu biasanya dikombinasikan dengan silt ya. Silt itu adalah lempung, tanah liat sama pasir halus ya. Nah, jadi saya kira ini yang harus kita kontrol. Kalau kemarin konkrit dam itu gaya horizontal atau pressure itu merupakan gaya horizontal karena ditahan oleh beton, tapi ini dia ikut hydraulic grade line-nya dalam bentuk seepage. Nah, jadi kalau di sana hidrostatisnya itu adalah menjadi gaya FH, maka di sini gaya hidrostatis tersebut mengakibatkan ada peluang aliran di tubuh bendung. Itu yang kita sebut namanya seepage atau aliran ke arah samping. Dan inilah musuh utama dari bendung selain overtopping tadi ya. Nah, sekarang dengan pertimbangan kondisi seperti tadi, maka kita harus berbicara tentang tinggi bendung, embankment, apakah itu rock dam atau earth dam. Tingginya pertama sudah pasti kita tentukan berdasarkan tinggi air yang kita rencanakan di depan bendung atau di upstream bendung ya. Berapa tinggi muka air yang kita rencanakan itu adalah berkaitan dengan volume ya, berkaitan dengan volume waduk yang mau ditampung dan elevasi head untuk pembangkit listrik tenaga air yang kita butuhkan dari lokasi bendung itu. Nah, itu pertama. Di samping itu, dari berbagai studi yang dilakukan terhadap bendung embankment ini, itu hampir 40% kegagalan bendung itu diakibatkan oleh overtopping flow. Jadi artinya begitulah rawannya bendung tanah ini, berbeda dengan beton ya. Kalau beton overtopping dia nggak akan hancur, tapi kalau tanah itu 40% bendung tanah itu gagal karena akibat overtopping. Oleh karena itu maka di samping menyediakan spillway ya, di samping spillway yang cukup, tinggi bendung harus ditambah dengan freeboard setidak-tidaknya 1,5 meter dari tinggi muka air maksimum yang kita rencanakan. Nah, freeboard ini adalah menjaga supaya jangan terjadi overtopping, ada freeboardnya ya. Nah, kemudian freeboard ini pun kalau ya masih dalam konstruksi tanah gitu ya, kalau dalam kondisi yang ekstrim hujan bisa saja terjadi, maka asal ada overtopping tetap juga masih beresiko. Oleh karena itu maka ada kalanya itu dibuat parapet wall namanya. Parapet wall itu adalah dinding yang ada di freeboard itu yang secara substansial sebenarnya fungsinya adalah protection.
atau perlindungan atau perkuatan dari freeboard itu dari overtopping. Itu parapet wall namanya. Jadi dibuat vertikal dan umumnya ini adalah melindungi overtopping flow. Kemudian berikutnya yang berkaitan dengan tinggi dam tanah ini, tinggi bendung tanah atau rock dam. Itu adalah konsolidasi ya, terutama tanah. Tanah ini memang dia tidak terkonsolidasi seketika, tetapi secara perlahan dia akan memadat bersamaan dengan berkurangnya porositas tanah ya. Jadi porositas tanah itu karena sendiri dari tanah di atasnya, maka lama-kelamaan bendung itu bisa lebih rendah dari yang kita buat pada saat konstruksi. Jadi oleh karena itu maka perlu diantisipasi ya besarnya konsolidasi itu dalam tinggi bendung. Jangan nanti kita pikir udah safe, udah tambah dengan freeboard, ternyata ada konsolidasi, akhirnya overtopping lagi gitu. Jadi untuk ini umumnya ya itu ditambahi kompensasi untuk mengantisipasi terjadinya konsolidasi tubuh bendung sekitar 2-5% dari tinggi bendung rencana ya. Jadi sekarang sudah tahu ya bahwa height of earth dam, tinggi dari bendung tanah adalah elevasi muka air, ketinggian muka air plus freeboard plus tambahan untuk 2-5% untuk konsolidasi, dan parapet itu biasanya lebih tinggi dari mercu bendung tersebut. Dia adalah wall, dinding konkrit gitu, yang dibuat untuk melindungi crash dari bendung itu ya, crash bendung tanah. Nah, ini berkenaan dengan tinggi bendung. Jadi perhatikan, kalau kita merencanakan ini sebagai pilihan gitu ya, artinya dalam bangunan tenaga air kita pengganti konkrit, karena di sekitar lokasi itu ada tersedia banyak material yang tersedia tanah yang cocok, maka untuk ini perlu diperhatikan hal-hal ini dalam perencanaan tinggi bendungnya ya. Baik. Kemudian lebar dari crash atau puncak bendung tersebut itu pun perlu diperhatikan dalam kita merencanakan ini. Maka hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan lebar daripada bendung tanah atau rock dam ya, itu adalah periodic line daripada seepage yang bagian atas ya. Jadi periodic itu adalah garis daripada tanah yang jenuh gitu ya, yang kena air gitu. Jadi artinya ada seepage line namanya, itu dari mulai permukaan air di upstream bendung sampai ke kaki bendung sebelah downstream, itu akan terbentuk satu permukaan tanah basah ya. Tanah basah itu disebut seepage ya, atau itu namanya adalah phreatic line. Nah, jadi ini apa pentingnya ini? Jadi tadi sudah saya katakan bahwa gaya hidrostatis yang ada di upstream bendung itu akan menekan tanah ya, dan itu artinya karena di sebelah downstreamnya tidak ada penyeimbang air atau kosong gitu ya, maka hydraulic grade line-nya kan ada nih, ada hydraulic grade line daripada air yang ada di waduk ini, maka dia tidak rata sama seperti reservoir bejana berhubungan gitu, tidak. Tapi karena ada head loss antara air yang bergerak ini dengan tanah,
maka dia membentuk permukaan yang menurun. Nah, itu namanya phreatic line. Ini tidak boleh jatuh di sisi luar daripada tanggul atau bendung ya. Dia harus jatuh di gitu ya, di kaki. Paling maksimum itu selebar tertentu yang aman gitu. Tapi harus dekat pondasi. Nggak boleh ada di pinggangnya gitu. Jadi phreaticnya itu nggak boleh jatuh di tengah, apalagi agak ke atas gitu ya. Itulah yang bisa bikin sliding. Nah, oleh karena itu, karena phreatic ini akan merupakan satu fungsi, maka untuk menjauhkan dia dari face atau permukaan tanggul sebelah downstream, kita lebarkan top width-nya atau crest-nya. Begitu ini kita lebarkan, kalau kita ikuti kemiringan slope ke kiri dan ke kanannya, ke downstream dan ke upstream-nya, maka dia akan tambah jauh sehingga phreatic line ini tidak jatuh di pinggang atau di bagian tengah dari face bendung. Jadi harus diusahakan dia jatuhnya di bawah ya. Kalau di dalam lebih bagus, kalau di dalam bendung gitu ya. Kedua, goncangan gempa. Kalau bendung tanah kita sudah cukup tinggi, maka gempa itu juga harus diperhitungkan. Jangan sempat dia terlalu tipis sehingga bisa tersegregasi dan malah bisa bocor ya. Kemudian ada juga kalau waduk kita cukup luas, itu ada gelombang ya, ada gelombang wave. Ini juga harus diperhitungkan. Jadi kalau ada wave-nya karena ada angin, ya itu diperlebar crest dari bendung supaya jangan tererosi bagian atasnya sehingga terjadi lagi overtopping hanya gara-gara gelombang. Nah, untuk bendung tanah yang rendah, lebar puncaknya diperlukan untuk perawatan. Ini minimum sekitar 5 meter supaya bisa lewat vehicle atau alat-alat untuk perawatan dari bendung tersebut. Jadi, nah, tinggi bendung tadi sudah ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Yang kedua, top width-nya, lebar crest-nya, lebar puncak dari bendung itu. Saya kira ini dipahami ya, nanti stabilitas bendungnya itu yang perlu dijaga adalah jangan bocor, jangan overtopping, karena kalau itu terjadi bisa langsung gagal. Jadi lebar mercu bendung tanah embankment ini tadi itu adalah seperti yang barusan saya sampaikan tadi ya. Ini adalah potongan cross section ya, secara geometri dari tanah urugan tersebut. Yang dimaksud dengan tinggi itu tadi adalah H capital ini ya. Ini artinya berapa tingginya itu perhitungkan yang tadi. Yang artinya pertama dulu adalah berapa tinggi muka air yang kita mau desain ditahan oleh bendung ini gitu ya. Kemudian yang kedua tadi B ini, lebar dari crest ini. Nah, jadi ini yang paling simple itu adalah model yang ini jenis tanahnya slate clay, silt, dan sandy clay. Ini ground line-nya, kemudian ada surut theta ya. Nah, jadi ini umumnya kemiringan permukaan tanggul ke arah waduk itu berkisar antara 1:2,5 dan sampai dengan 1,5 ya, 1:5. Satu vertikal, 2,5 horizontalnya, jadi agak landai ya. Ini lebih landai lagi ke arah sini, ke arah sini antara sampai 1,7. Nah, jadi ini tipikal dari desain geometri. Yang saya maksudkan tadi bahwa untuk membuat ini kan ada permukaan air di sini, ini ada tekanan itu membuat ini ada garis
garis seepage tadi ya, ini nggak boleh sampai ke di sini, itu maksudnya. Nggak boleh sampai di kaki, di pinggang atau di tengah dari ini. Jadi harus diatur sedemikian rupa ya. Nah, kemudian coba perhatikan ini yang saya barusan sampaikan tadi ya. Ini kalau umpamanya ininya sudah kita desain tinggi H, tinggi dari air tambah freeboard itu adalah tinggi mercu ya. Nah, ini dan H yang kita masukkan tinggi bendung ya. Nah, kalau begitu ini kemiringannya ini sudah ada batasannya seperti yang tadi ya. Sudah bisa kita desain antara 1:2,5 sampai dengan 1:5 ya. Nah, ini didesain sedemikian rupa. Berarti dengan lebar B atas ini, maka periodic line-nya ini kan bisa jatuh kalau ini terlalu sempit. Kalau B-nya terlalu kecil gitu ya. Ini bisa kenanya di sini. Nah, nanti daerah sinilah yang basah, itu yang bisa sliding. Bisa longsor karena basah, jadi berat sendiri tanah itu tidak sanggup ditahan oleh geser friction dari internal friction dari tanah atau sudut geser dalam tanah ya. Misalnya. Jadi ini yang perlu didesain itu paling dekat, jauh paling itu sebesar A ini ditoleransi. Ini ada besaran A, itu harus di kakinya ini. Nah, jadi sekarang sekali lagi perhatikan perbedaannya ya. Kalau kemarin bendung beton, itu seepage yang kita takutkan itu adalah yang dari bawah, pipingnya dari bawah. Tapi kalau ini di tubuh bendungnya ya. Nah, jadi ini perhatikan. Cara menggambar ini ya, itu ada teknik menggambarnya, itu adalah ini parabola ya yang dimulai dari 0,3 S di permukaan tanah ini. Ini harus jatuh di ujung A ya, ujung A dari wet surface. Artinya adalah permukaan tanggul ini yang basah atau permukaan bendung yang basah di bagian downstream. Nah, ini titik 2 ini adalah titik yang penting dalam perencanaan bendung embankment. Ya, jadi variabelnya adalah di lebar ini. Dan ini kan S ini, kalau ini tambah landai kita bikin, S-nya kan tambah panjang. Jadi ini parabolanya tambah jauh kemari, maka ini akan lebih ke bawah gitu ya. Jadi variabelnya di sana. Slope ini, lebar ini, dan slope ini. Nah, jadi makin landai dia, maka ini periodic line-nya bisa jatuh di dalam tubuh bendung. Itu paling bagus, di dalam tubuh bendung dan tidak menyentuh sisi luar. Jadi yang kita buat ini, yang dalam gambar ini adalah ini yang maksimum diizinkan gitu ya, sampai titik A ini. Nah, jadi sekarang coba lihat variabelnya ya. Beta. Ini berarti sama dengan mendesain ini. Ya. Nah, beta itu adalah sama dengan theta di sini adalah kalau ini kita buat 1:7, tetanya makin kecil. Gitu ya. Nah, pada umumnya kalau tanah begini ya rata-rata di bawah 30 derajat ya. 30 derajat sudutnya. Jadi biasanya kecil. Berarti antara 1,2 sampai 1,7 gitu ya. Jadi makin landai dia, makin kecil, makin di dalam periodic line-nya ya. Nah, itu yang perlu. Tapi kalau terlalu ke dalam kali hanya menghindar itu biayanya kan mahal karena volume dari bendung kita jadi banyak ya. Oke, jadi sekarang perhatikan sekali lagi ya. Yang penting adalah pertama adalah parameternya D, jarak antara
titik awal periatik di permukaan laut, A air, sampai ke titik A. Titik A dari 2, ya gini. Dari pangkal sisi downstream dari bendung. Nah, kemudian ada A, ini adalah permukaan downstream dari bendung yang diizinkan untuk basah, ya. Kemudian ini 0,3 S, S itu adalah jarak horizontal dari hill ya, hill atau kaki bendung bagian upstream. Baik, ini yang perlu dipegang dalam mendesain ini nanti. Selebihnya kan soil physics ya. Soil physics itu apa? Mekanika tanah. Itu selebihnya adalah bagaimana memadatkan ini, material apa jenis tanahnya, conductivity-nya berapa, permeability-nya berapa, bagaimana cara memadatkannya supaya maksimum. Nah, itu udah pekerjaan mekanika tanah ya. Nah, tetapi secara hidrolik ya, secara hidrolik kita harus desain ini bentuk-bentuk dan ukuran geometriknya ya. Nah, sekarang ini periodic line tadi kita coba perhatikan sekali lagi gambar itu tadi ya. Ini pada titik XA. Ini maksudnya di titik ini ya, XA ya. Itu ya. Pada titik itu I sama dA per dx, artinya A dA dx itu adalah sudut kemiringan ya, sudut kemiringan dari periodic line ya. Oke. V biasa ini velocity adalah K dikali I, itu adalah ini konduktivitas tanah ya, dikali dengan dA per ds. dA per ds kemiringan periodic line-nya itu ya. Nah, kalau umpamanya beta itu lebih kecil atau sama dengan 30 derajat, dA dx ini bisa dianggap sama dengan dA ds. Nah, kemudian kalau A adalah penampang yang basah. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, ini kalau ini A dikali struk 1 meter ke sana, itu kan penampang yang dilewati air. Ya, penampang yang dilewati oleh seepage tadi. Berarti penampangnya A, yaitu sama dengan A dikali dengan lebar 1 meter ke arah sana ya. Jadi 1 struk 1 meter. Nah, jadi kalau demikian, maka parameter ini A kali lebar, ini kita ambil struk 1 meter biasanya, karena nanti kelipatannya ya. Dan ini V ini. Jadi kalau itu Q apa? Q sama dengan V dikali dengan A. Jadi inilah besar dari air yang mengalir dari di dalam tanah tersebut yang akan berusaha keluar ke bagian downstream dari bendung. Ya, jadi keluar dia dalam bentuk periodic line seperti ini. Dan setelah ini keluar seperti ini. Karena di sini energinya kan sebenarnya sama dengan I0 ya, sama dengan I0 sampai titik ini. Tetapi karena ini ada hambatan tanah, maka dia keluarnya di sini, nggak di sini gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau umpamanya ya kita teruskan ini tadi. Q A kali V, maka dimasukkan harga ini ya, V ini hanya yang ini, maka akan kita dapatkan persamaan ini. Nah, setelah kita selesaikan persamaan ini, maka pada saat X sama dengan D, maka A sama dengan H. Coba perhatikan lagi gambar yang tadi ya. Nah, ini kalau A sama dengan kalau X ini sama dengan D, berarti di sini ya, di awal ini. Maka A sama dengan H. Ya, betul. Ya, jadi kalau begitu rumus itu akan berubah menjadi hasil ini diintegralkan ya. Ini diintegralkan maka didapat QX sama dengan KE kuadrat per 2 tambah setengah ya, integral terhadap dx dA ya. Nah, sekarang harga C konstantan ini diambil dengan mengambil besaran X sama dengan D, A sama dengan K, maka diperoleh C sama dengan ini. Nah,
ini kembali masukkan ke sini. Nah, masukkan ke sini, maka kita perolehlah persamaan ini. Nah, ini adalah sesungguhnya adalah persamaan debit ya yang keluar dari setiap penampang. Jadi artinya setiap penampang ini apakah di sini, di sini, di sini, di sini gitu ya. Besar dari Q yang keluar itu adalah K per 2 kali I kuadrat kurang H kuadrat. Jadi ini adalah persamaan parabola. Jadi sebenarnya bentuk ini adalah parabola pangkat 2 yang bentuknya seperti ini. Kondisi yang paling gampang dilihat adalah kalau ini kita ambil garis lurus kemari. Berarti ini di bawah ini setidak-tidaknya air itu bisa kita tracing bahwa kalau A kita hitung ya, maka 0,3 S kita dapat, maka kalau kita hubungkan ini kemari, maka kira-kira tempat ini tidak akan sampai basah ke sisi luar dari muka bendung sebelah downstream, maka A tersebut dalam fungsi B, tapi ini hanya untuk B yang lebih kecil dari 30 derajat ya. Nanti kalau lebih besar dari 30 derajat itu bicara rock dam biasanya ya. Kalau tanah rata-rata posisinya begini. Maka A itu besar A itu hanya dalam fungsi D dan beta. Ya, nah, jadi kalau kita bilang di sini D itu kan ada hubungannya juga dengan apa namanya ini dengan S kan. Jadi kalau begitu, kalau ini alfa, ini beta, maka fungsi A ini adalah sudut di upstream, sudut di downstream, dan panjang D ya, 0,3 S ini. Nah, ini rumusnya begini, A sama D per cosinus beta kurang D per cos kuadrat beta kurang H kuadrat sinus kuadrat beta kali pangkat 5. Nah, ini adalah merupakan ya, ini adalah merupakan panjang yang diizinkan basah oleh seepage atau oleh phreatic line. Nah, artinya bagaimana supaya ini jangan tercapai? Sebenarnya gampang aja, lebarkan B-nya ya. Ini kan tambah jauh kemari. Ini kan nggak berubah kan? Nah, beta juga nggak berubah, alfa pun di sini nggak berubah, tapi B-nya ditambahkan pasti lari ke sini dia kan. Tapi konsekuensinya apa? Mahal karena lebih banyak materialnya. Nah, jadi artinya untuk kondisi yang minimal bisa seperti ini ditoleransi, maka A tersebut adalah sekian. Nah, kalau demikian, kalau A sudah kita peroleh, S kita tahu, 0,3 S kita tahu, maka sesungguhnya garis ini adalah merupakan phreatic line dan kita bisa tentukan berapa lebar B. Nah, itu artinya. Jadi kalau kita ambil yang minimum ini, B ini harus setidak-tidaknya adalah sama dengan besaran tertentu yang menghasilkan ya A adalah sebesar ini untuk beta dan alfa yang ditentukan. Nah, jadi sekarang sudah bisa dipahami ya bahwa untuk menentukan tinggi bangunan kita dalam hal ini adalah bendung urugan tanah. Kita tadi sudah tahu berdasarkan tinggi air tambah freeboard tambah toleransi konsolidasi tambah toleransi parapet ya kalau pakai parapet. Nah, kemudian lebarnya, lebar top atas crestnya itu tergantung kepada phreatic line ini ya, phreatic line ini gempa dan ombak ya. Jadi kalau ombaknya besar ini diperlebar, kalau phreaticnya panjang ini juga diperlebar, gitu ya. Kalau gempa langsung perlebar. Nah, variabelnya adalah di B untuk harga B dan alfa yang sudah kita tentukan. Nah, jadi sudah secara geometri sudah bisa dipahami tentang bagaimana cara secara hidrolik untuk mendesain urugan tanah ini, geometriknya ya.
Nah, tentu saja secara kekuatan dari kepadatan itu adalah urusan mekanika tanah, di mana yang paling penting adalah konduktivitas tanah, kemudian sudut geser dalam tanah, kepadatan tanah, dan permeabilitas tanah. Ya, jadi ini yang perlu dipahami. Nah, kemudian kalau kita mau gambarkan ini, ya kita ambil umpamanya di posisi ini adalah titik awalnya, ya kita ambil X dan Y dari atas, ya. Nah, jadi kalau ini adalah X0 sampai ke ujung A tadi, ya, titik A paling atas ini, yang A yang kita hitung dengan ini kan ini, ya. Ini adalah X0 dari titik 0,3 S ini. Dan ya dari bawah ini sampai ke permukaan air ini A0 gitu, ya. Nah, jadi kalau kita pakai ini sebagai satu indikator, maka sebenarnya K itu adalah sama dengan A per X kuadrat, kan gitu, ya. Jadi kalau pada saat X sama dengan X0, A sama dengan A0, nah ini kan titik S namanya ini, ya, titik 0,3 S, maka harga K-nya sebenarnya adalah sudah kita ketahui, ya. Nah, selanjutnya harga K yang sudah diketahui untuk X yang A yang lain, ya, A yang lain bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan ini, dan itulah parabola ini, ya. Nah, tapi hitungnya dari atas, ya, dari sini. Nah, jadi kalau begitu sudah bisa kita ketahui bagaimana cara untuk menghitung B dan menghitung H untuk bendung, ya. Nah, jadi sekarang bagaimana cara untuk melindungi tubuh bendung dari seepage ini supaya dia jangan mudah longsor, stabil. Nah, jadi tekanan aliran seepage yang lebih besar daripada daya rekat butiran tanah dapat mengakibatkan aliran seepage atau piping. Nah, ini bahaya berikutnya apabila tekanan air itu, ya, tekanan aliran seepage tersebut lebih tinggi dari daya rekat butiran, ya. Biasanya kalau tanah liat itu daya rekat butirannya kalau kadang-kadang kering, kadang-kadang basah, kadang-kadang kering, basah gitu, ya. Itu daya rekatnya itu gampang sekali ditekan oleh air jadi piping. Jadi piping ini artinya dia menjadi satu rongga, ya, di mana air bisa mengalir seperti di dalam pipa, di mana butiran tanah dapat lepas dan terbawa aliran tubuh bendung bocor. Nah, ya, kemudian kalau begitu perlindungan urugan tanah dari seepage dapat dilakukan dengan berbagai cara, ya. Cara pertama adalah membuat inti kor bendung yang kedap air. Nah, ini sering dibuat, umpamanya clay tadi kalau berada di dalam tanah seperti itu, dia kalau dalam keadaan lembab terus, dia itu tidak shrinkage, ya, tidak menyusut, tidak mengembang gitu. Itu termasuk adalah lapisan impervious, tidak bisa ditembus air. Nah, jadi core itu bisa dipilih tanah yang kira-kira kedap air supaya apa? Supaya jangan terjadi seepage tadi jatuh di pertengahan permukaan dan B-nya jangan terlalu lebar gitu, ya. Jadi oleh karena itu dibikin core atau inti supaya bisa memperpanjang seepage gitu. Dia larinya kan nggak bisa dari sini, dari bawah dia. Kalau di bawah pun kita bikin impervious, maka dia akan berhenti di core itu, ya. Nah, untuk ini coba perhatikan ini. Ini piping tadi, ya. Ini kan ada air sebelah sini, ya. Ini ada bendung tanah tadi. Ini semuanya sudah bocor. Ini sebentar lagi kalau dibiarkan seperti ini akan anjlok ini, hancur, jebol. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh piping yang awalnya itu adalah disebabkan oleh seepage yang ini, ya, seepage ini tekanan aliran seepage-nya itu lebih besar dari daya rekat dari butiran tanah, sehingga terjadi piping dan akhirnya jadi seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini
tinggal menunggu waktu saja, maka ini bisa jebol ya. Nah, yang kedua, tadi membuat core, saya katakan tadi perlu membuat core ya. Ini contohnya adalah seperti ini. Nah, supaya ini tadi tidak bocor ya, dari sini kemari tidak bocor, atau si page-nya jangan sampai ke sini, maka di sini di sekat dia. Ini kan kalau ini kita lihat triatik lainnya itu ke arah sini, dipotong sama clay ini, maka di sini nggak ada lagi seepage sampai ke arah sana. Dan di bawah ini pun ground line-nya ini adalah kedap air. Maka kalau begini modelnya, maka tubuh bendung tersebut itu tidak akan basah di daerah downstreamnya, sehingga kejadian bocor piping seperti ini pun terhindari. Seepage-nya pun longsor karena dia basah pun terhindari. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, nomor 2, melindungi bagian permukaan upstream dengan selimut kedap air. Nah, ini modelnya adalah seperti ini ya. Ini. Nah, ini bagian ini dibikin impervious element. Apa saja impervious element yang bisa dibuat di sini? Bisa reinforced concrete slab atau plat beton atau rubber. Rubber itu karet ya, diselimuti dia ke sana sehingga seepage itu tidak masuk kemari. Nah, seepage nggak masuk kemari, tetapi ini bisa saja overtoppingnya dari atas ya. Nah, jadi dalam hal inilah yang diperlukan tadi parafet tadi di sini, supaya ini pun jangan overtopping. Nah, yang pertama dulu adalah perlindungan permukaan bendung di bagian upstream dengan cara membuat impervious element. Impervious element itu seperti saya katakan tadi bisa dibuat dari reinforced concrete slab atau rubber sheet ya, gitu ya. Nah, yang ketiga, ini di bagian puncak tadi bisa dibuat parapet tadi ya. Nah, ini parapet ya. Kemudian ketiga adalah melindungi permukaan bendung bagian upstream dengan pasangan batu, rockfill dan sejenisnya ya. Jadi ini bisa dilakukan dengan di downstream ya, di downstream dengan membuat rockfill seperti ini ya, sehingga kalau umpamanya ada seepage datang kemari, di sini daerah slidingnya ini bisa dilindungi gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan sekali lagi ya, yang ini tadi adalah melindungi bagian permukaan upstream dengan selimut kedap air dan memperlebar pondasi bendung bikin clay blanket. Artinya kalau diperlebar pondasi artinya kan slope-nya kiri kanan diperkecil sehingga dia makin lebar pondasinya, atau bisa juga dengan memperlebar top width-nya tadi. Jadi dengan demikian maka kalau itu sudah tambah lebar, maka seepage-nya nggak sampai ke permukaan sisi bendung sebelah downstream. Kemudian berikutnya adalah membuat cut wall ya. Pertama membuat core di tengah ya. Ini dia. Kemudian membuat clay blanket. Ini clay blanket ini di bawah ini tambahi clay blanketnya. Di sini ada clay, terus taruh cut wall. Ini tujuannya apa? Supaya air dari bawah ini pun tidak masuk ke sana, dan ini dari sini pun tidak ke bawah. Jadi khusus untuk kondisi seperti ini, apabila pondasi daripada bendung kita ini adalah tanah yang pervious atau tanah yang berpori. Jadi oleh karena itu harus dilindungi, jangan nanti
Di sini seepage-nya sudah kita lindungi pakai clay core. Di bawah ini datang seepage, pipingnya ada di sini sama saja. Nanti ini anjlok jatuh. Oleh itu bikin cut wall. Ini berarti seed pile ya. Seed pile bisa dibikin di tengah ini, sehingga dengan demikian semua seepage kita bendung sampai sini sehingga tidak membuat ini ada piping atau ada sliding ya. Nah, jadi ini adalah kalau dia lantainya fondasinya impervious, itu nggak perlu tambahi blanket ini tadi ya, nggak harus tambah blanket. Tapi kalau dia impervious, cukup seperti ini saja. Nah, jadi kalau begitu ya, coba kita lihat sekali lagi apa yang harus dilakukan. How to prevent, bagaimana melindungi tubuh bendung dari bahaya seepage. Pertama, membuat inti atau core, melindungi bagian permukaan upstream dengan selimut kedap air. Selimut kedap air seperti saya bilang tadi ya, bisa karet, rubber, atau bisa beton. Ya, beton beton bertulang slab. Ya, kemudian memperlebar pondasi bendung, tambah clay blanket. Nah, dengan cara memperlebarnya bisa B-nya ditambahi atau slope-nya dilandaikan ya. Kemudian membuat cut wall pada tubuh bendung. Itu yang gambar yang tadi. Nah, sekarang coba kita lihat yang ini tadi sudah ya saya jelaskan. Ini kalau pondasinya impervious core dan pondasinya pun impervious foundation ya, bisa seperti ini. Jadi yang tadi kalau alternatif fondasi dilebarkan, berarti slope ini yang dilandaikan atau slope ini yang dilandaikan ya. Jadi ini akan mendapatkan lebar fondasi yang lebih panjang. Ini adalah kalau dia pervious atau berongga, tadi saya jelaskan bahwa ini bagusnya di bagian upstream ini tambahi clay blanketnya supaya air dari atas jangan terinfiltrasi masuk kemari yang bisa berpotensi membuat seepage di bawah fondasi ya. Baik. Nah, sekarang bagaimana pula melindungi tubuh bendung dari overtopping flow? Nah, itu yang saya sebutkan pertama tadi. Caranya adalah dengan cara pembuatan spillway yang cukup. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa 40% kegagalan bendung tanah itu diakibatkan oleh overtopping flow. Jadi oleh karena itu perlu dilindungi dengan cara pertama, kalau kita membuat spillway embankment, apakah itu dari rock dam atau earth dam, pastikan spillway-nya cukup untuk bisa membuang air yang berlebih supaya jangan overtopping. Nah, kemudian ini membuat parapet ya, parapet wall seperti saya katakan tadi. Dia bikin parapet wall ini di bagian puncak bendung ini untuk melindungi supaya jangan ada overtopping. Jadi itu biasanya kokoh itu ya. Nah, parapet itu dibuat kokoh dan umumnya parapet ini sering dikombinasikan dengan selimut permukaan tubuh bendung di bagian waduk atau di bagian upstream yang terbuat dari slab contohnya atau plat beton. Jadi dikombinasikan parapet itu dengan itu sehingga betul-betul bendung tersebut relatif aman dari overtopping. Kemudian nomor 3, melindungi permukaan bendung bagian ini downstream, maaf ya, bagian downstream dengan pasangan batu, rockfill dan sejenisnya. Jadi ini seperti ini. Ini bagian downstreamnya dilindungi dengan rockfill supaya apa? Supaya sudut geser dari tanah longsor ini bisa ditahan di sini sehingga ini tidak sliding, Nah, tapi di atas sini dia ada overtopping, itu di sini yang seperti saya sebutkan tadi harus ada parapetnya ya. Parapet itu wall sini, wall tinggi, kemudian di sini ada wall. Kalaupun ada air, karena tinggi air ini mungkin phreatic line-nya bisa membasahi wilayah ini, sehingga ini ada sliding zone atau daerah longsor. Itu ditahan oleh rockfill 2 ini ya. Nah, kalau demikian ya, untuk kondisi yang ideal dalam hal membuat bendung urugan tanah ya,
atau rock dam itu kira-kira ya, ini model tipikalnya, desain geometrinya seperti ini. Ini blanket, ya, upstream surface bendung diselimuti dengan blanket. Ini bisa concrete slab, ya. Dan ini namanya parapet wall tadi. Parapet wall ini, sehingga air ini kalaupun lewat kemari tidak akan longsor ke sana. Kemudian ini B ditentukan tadi lebarnya dengan cara yang kita jelaskan tadi. Kemudian slope ini di sini dibikin bertahap, ya. Di sini agak terbelah sedikit, di sini lantaikan. Tujuannya apa? Melindungi supaya bagian yang rawan sliding ini akibat adanya air sini terlindungi, ya. Nah, kemudian clay core. Clay core ini seperti yang tadi, supaya ini jangan terjadi seepage yang terlalu dekat ke puncak crash. Cut wall fungsinya sama. Nah, ini adalah gabungan dari semua kondisi yang bisa dilakukan untuk melindungi tubuh bendung kita, apakah itu bendung tanah atau rock dam. Karena rock dam itu pun bagian dalamnya core-nya itu tanah, ya. Jadi oleh karena itu prinsipnya harus model seperti ini. Jadi untuk dam site kita sudah kenal ada 3 jenis bendung: konkrit, ada earth, ada rock dam, ya. Nah, saya kira sampai di sini pertemuan kita untuk sekali ini. Kita akan bertemu dalam sesi berikutnya. Maka dengan ini saya kira kalian sudah bisa baca literatur berkenaan dengan bendung, ya, apakah bendung tanah, konkrit dam, atau earth dam. Dengan penjelasan saya ini, kalian bisa mendalaminya di dalam literatur buku yang sudah kita sampaikan di kuliah sebelumnya, ya. Nah, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam.